Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya yang pertama yaitu Muhammad Maulid Fauz Muqaddam dengan NIM 21121110026. Yang kedua Muhammad Husaini Priyambudi 21121110037. Yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Gildani NIM 21121110046. Kelompok kami akan menjelaskan sistem pakar tentang jurnal sistem pakar tentang gangguan kejiwaan. Di sini terdapat 3 jurnal yang akan dijelaskan per jurnal dengan masing-masing teman saya. Saya akan menjelaskan jurnal yang pertama yaitu sistem pakar screening gejala gangguan kepribadian ambang menggunakan metode certainty factor. Lanjut. Gangguan kejiwaan menurut Depkes RI 2010 terjadi karena adanya perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan timbulnya gangguan sehingga dapat menyebabkan penderitaan pada individu serta dapat menghambat individu tersebut dalam bersosialisasi. Pada umumnya, gangguan kejiwaan dapat menyebabkan penderitaannya tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak mengganggu orang lain atau menyakiti diri sendiri. Salah satu jenis gangguan kejiwaan adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Lanjut. Untuk membantu menangani permasalahan tersebut, peneliti mencoba membangun sistem pakar yang dapat membantu proses pemeriksaan screening gejala gangguan kepribadian ambang dengan menggunakan metode certainty factor. Metode certainty factor dipilih karena metode ini cukup tepat dalam proses penentuan gejala gangguan kepribadian ambang dan hasil dari metode ini berupa persentase nilai kepercayaan. Diharapkan dengan sistem pakar ini dapat melakukan screening gejala penyakit gangguan kepribadian ambang dan mendapatkan gambaran gangguan yang dialami penderita. Lanjut. Di sini terdapat metode dalam pengumpulan data. Metode yang pertama yaitu dengan metode wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan seorang pakar. Pakar dalam penelitian ini adalah Dra Alif Muarifah, SPSI, MSI, PhD. Yang kedua, metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan proses mencari informasi dengan cara memahami literatur yang berasal dari artikel di internet, buku, dan jurnal. Metode ini sangat berguna dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun tahapan dalam pengembangan sistem yaitu model waterfall digunakan pada penelitian ini sebagai tahap pengembangan sistem pakar. Model waterfall memiliki beberapa tahap yaitu yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap perancangan sistem, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat tahap pengujian, yang kelima tahap pemeliharaan. Implementasi user interface. Tampilan beranda. Halaman yang pertama kali diakses pengguna adalah halaman beranda. Pengguna dapat membaca artikel tentang penyakit gangguan kepribadian ambang. Adapun tampilan untuk tes psikologi, halaman ini digunakan untuk mengisi gejala yang dialami pengguna, memproses input dari pengguna, kemudian sistem akan menghasilkan nilai kepercayaan gangguan kepribadian ambang. Tampilan hasil. Halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil screening gejala gangguan kepribadian ambang. Adapun kesimpulan untuk jurnal 1 yaitu
Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan sebuah sistem pakar yang dapat membantu melakukan proses screening gejala gangguan kepribadian ambang dengan menggunakan metode certainty factor. Output yang dihasilkan berupa nilai kepercayaan terhadap penyakit tersebut. Pengujian alpha test pada sistem menyatakan 87,5% setuju bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada pengujian akurasi, sistem pakar mendapatkan nilai 80%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka sistem pakar yang dibangun layak untuk digunakan. Sistem yang dibangun pada penelitian ini berbasis web. Untuk penelitian selanjutnya bisa dibangun sistem berbasis Android sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. Lanjut jurnal kedua yaitu penerapan metode Dempster server pada sistem pakar berbasis web untuk mendeteksi gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD pada siswa playschool studi kasus TK RA UPK 2 Jakarta Utara. Latar belakang dari jurnal ini, gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau ADH memiliki pengaruh yang besar pada pasien anak-anak dikarenakan pada rentang usia ini dimulainya tahap awal untuk menerima pembelajaran dan asosiasi terhadap lingkungan. Gangguan ADH anak itu sendiri merupakan salah satu gangguan perkembangan peningkatan aktivitas motorik yang menyebabkan anak yang berlebih atau di luar batas normal. Perilaku gangguan ini diawali dengan perasaan gelisah, tidak biasanya anak untuk diam atau tenang, serta berbicara terus-menerus tanpa kendali. Anak yang mengalami gangguan tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam kegiatan baik belajar maupun kegiatan sosial. Gangguan ADH pada anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, akan tetapi masih banyak orang tua yang belum mengetahui gejala apa yang muncul dari gangguan ini. Model pengumpulan data dalam jurnal ini yang pertama, satu observasi. Teknik pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan dalam observasi perilaku dan observasi non-perilaku. Metode kedua yaitu studi literatur. Kegiatan dilakukan dengan mewawancarai pihak sekolah, terutama guru bidang kesiswaan dan wali kelas yang melihat perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan juga beberapa orang ahli pakar yaitu dokter psikologi yang ahli dalam mendiagnosa dari gangguan ADH. Ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berbentuk literatur tertulis atau buku sebagai landasan teori dalam penyusunan penulisan ini. Tahap pengembangan sistem. Model waterfall digunakan dalam penelitian ini sebagai tahap pengembangan sistem pakar. Model waterfall memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap rancangan, yang ketiga tahap pengkodean, dan yang keempat tahap pengujian. Implementasi user interface. Ini adalah halaman dashboard utama dari aplikasi yang akan diterapkan di jurnal ini. Lanjut. Yang ini adalah halaman dashboard admin. Lanjut. Yang ini halaman dashboard untuk guru. Kesimpulan untuk jurnal kedua ini yaitu hasil dari analisa dan
pengujian terhadap aplikasi sistem pakar mendeteksi gangguan ATH menggunakan metode Dexter Server dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan hasil data dari penelitian dan pengujian aplikasi pakar telah berjalan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, berdasarkan pada pengujian oleh pakar, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan atau hasil yang diberikan oleh aplikasi ini dapat memiliki tingkat akurasi sebesar 80% dengan hasil diagnosa yang diberikan oleh pakar. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar ini tidak dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan akhir dalam mendeteksi gangguan ATH yang dialami oleh siswa. Penalaran yang dirasakan oleh guru dengan melihat perilaku siswa dan hasil konsultasi dengan ahli pakar tetap menjadi faktor utama dalam mendeteksi gangguan ATH. Akan tetapi, hasil dari aplikasi ini difokuskan terhadap jenis gangguan ATH untuk menganalisa perilaku gejala yang dialami siswa selama di sekolah. Jurnal ketiga, yaitu dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Psikologi Manusia dengan Metode Forward Chaining berbasis web. Latar belakang, gangguan psikologi dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan psikologi dapat merusak interaksi hubungan dengan orang lain. Selain itu, juga dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan tidak memiliki pola hidup yang sehat. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebagaimana kesehatan fisik. Seringkali, kesehatan mental terabaikan oleh kebanyakan masyarakat karena berbeda dengan kesehatan fisik yang kasat mata dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Tahapan pengembangan sistem. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengembangan metode. Bentar. Yang pertama yaitu analisis. Yang kedua, yang ketiga implementasi. Yang keempat pengujian. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Implementasi user interface. Ini adalah tampilan beranda untuk sistem pakar diagnosa penyakit tersebut. Dan ini adalah tampilan dashboard yang berisikan nama penyakit, ini adalah tampilan data gejala berisi nama-nama gejala penyakit tersebut. Dan ini adalah tampilan disinformasi. Berdasarkan hasil di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa gangguan psikologi pada manusia ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Sebagai tahap awal pendiagnosaan pada gangguan psikolog berdasarkan jenis gejala, solusi, dan cara mengobatinya, serta penerapan metode forward chaining dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini. Dengan melakukan tahapan diagnosa secara tepat, rekomendasi bagi kajian ilmiah selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan dengan metode sistem pakar yang lain agar dapat membantu masyarakat lebih luas
tentang semua diagnosa penyakit yang lain. Sumber referensi yang pertama yaitu dari jurnal yang dibuat oleh Miftahur Rahma Rosyida Tri Surya Wahyu Aji dengan judul Sistem Pakar Screening Gejala Gangguan Kepribadian Ambang menggunakan metode Certain Factor tahun 2022. Yang kedua yaitu jurnal yang dibuat oleh Septiani Mardiana Hadi Zakaria dengan judul Penerapan Metode Dempster-Shaver pada Sistem Pakar Berbasis Web untuk Mendeteksi Gangguan Attention Deficit Hyper Disorder atau ADHD pada siswa Playschool Studi Kasus TKRA UPK 2 Jakarta Utara pada tahun 2022. Yang ketiga, jurnal dari Riza Rahman dan Din Alif Ahmad dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Psikologi Manusia dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web pada tahun 2023. Sekian, saya terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.